Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Bapak Ibu dalam keadaan bahagia selalu. Pada siang hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya aplikasikan atau implementasikan di kelas saya. Untuk konsep inti budaya positif ini adalah adanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku. Kelima posisi kontrol guru. Keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang tidak dibeda-bedakan. Maksudnya begini, ketika kita memiliki 30 siswa, itu 30-nya memiliki karakter yang berbeda. Tetapi bukan berarti kita mengajar dengan 30 cara yang berbeda. Berdiferensiasi ini ada 3, konten, produk, yang terakhir kalau tidak salah proyek kalau tidak salah. Jadi kita mengambil proses penilaiannya dari situ. Selanjutnya adalah, nah ini makna kontrol dari paparan dari kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Miskonsepsi berarti yang tidak sesuai ya Bu, apa yang dipikirkan kita itu sebenarnya itu bertolak belakang atau kesalahan yang dipikirkan. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kadang kita mengontrol murid yang sebenarnya murid itu tidak mau untuk disuruh oleh kita. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka dengan mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru menggunakan cukup suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal
untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol? Apakah ada yang tahu arti stimulus? Rangsang. Kalau respon, menanggapi. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus responnya itu semua kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita berbeda. Ada juga semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa ya. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya yang sedang hot di sekolah kita adalah Farendra. Farendra memiliki perilaku yang begitu, kita mungkin menganggapnya adalah perilaku buruk. Nah, sebenarnya Farendra berbuat seperti itu karena dia memiliki tujuan yang belum dapat kita artikan tujuannya dia itu apa. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Nah, di sini ada kata disiplin. Ada yang tahu arti disiplin? Disiplin. Yang di pikiran Bapak Ibu apa disiplin? Saya Bu. Bu, Mungkin sederhananya disiplin itu taat aturan. Taat aturan. Ada yang lain? Disiplin. Kebanyakan orang akan, terima kasih Bu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada seseorang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka.
Bagian nanti siap. ada restitusi, ada konsekuensi, dan yang terakhir ada hukuman. Dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, di sini contoh penerapan disiplin positif. Berbaris sebelum masuk kelas. Yang selanjutnya itu yang selanjutnya adalah berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Adakah disiplin positif lain yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas? Contohnya? Ya, berdoa. Baca, ya. Literasi. Nah, sholat berjamaah. Ya, itu adalah disiplin positif. Ya, namanya disiplin kan harusnya berkesinambungan nih. Selalu berkesinambungan. Ya, betul. Dan disiplin itu bukan harusnya berasal dari diri sendiri. Harus kesadaran dari diri anak itu ya. Melaksanakan piket, ya betul, itu disiplin positif. Karena sebenarnya kalau kita tidak siapa yang piket, mereka sudah dengan sadarnya membersihkan sendiri. Mungkin sih kita sudah bisa melaksanakan seperti itu ya, tapi masih ada siswa yang pasti belum bisa mendisiplinkan diri. Nah ini, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kadang-kala anak-anak itu melaksanakan piket karena takut dimarahi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Nilai itu ya, melakukan sesuatu hanya di depan orang lain yang memerintahkan, di belakangnya belum tentu. Ya kelihatan kalau ada gurunya yang takut begitu kan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai Jadi aku banget yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif
internal, bukan eksternal. Berarti muncul dalam diri sendiri. Misalnya kalau saya tidak piket, nanti kelasnya kotor, nanti mengakibatkan penyakit. Nah itu mungkin kalau sadar dari sendiri. Tapi iya betul. Kelihatan. Bu, bukan sulit. Orang dewasa juga ada. Iya. Nah, di sini ada pertanyaan reflektif untuk Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga Bu Iva Pak Ika. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tanggap, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sudah paham Ibu sampai di sini? Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Saya Bu. Saya tidak setuju. Itu karena mengapa? Maksud saya dengan demikian Pak Seno secara tidak langsung menambah Iva semakin malu. Jadi katakanlah mempermalukan Iva di depan teman-temannya. Harusnya Pak Seno justru sedikit menyadarkan Iva agar Iva itu paling tidak menyadari bahwa dia kurang memahami matematika, sehingga pada saat pembelajaran matematika Iva harus lebih perhatian. Ya, entah bagaimana itu caranya Pak Seno. Nanti saya tanyakan ke Pak Seno. Monggo yang lain ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Saya setuju juga. Di situ Pak Seno kesannya jadi masuk ke kemuliaan. Ya. Seharusnya Iva ditegur secara baik-baik dan secara pelan-pelan. Paling Iva tidak mempunyai rasa malu dan teman-teman. Terima kasih Bu, jawabannya luar biasa. Sudah bisa menilai apa yang terjadi. Kadang kalau di kelas kita anak-anak sedang ribut, kita sendiri yang kayak lagi ribut kena kok inceran oleh gurunya, dipanggil. Itu sebenarnya untuk menarik perhatian anak itu memperhatikan pembelajaran seperti itu. Tapi untuk kasus ini kita tidak setuju ya apa yang dilakukan sama Pak Seno. Untuk yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kalau konsekuensi kan berhubungan dengan aturan ya. Ada Konsekuensi berhubungan dengan aturan. aturannya, nanti kan menerima konsekuensi kalau tidak menaati aturan. Kalau hukuman? Tindakan. Tidak.
dia misalnya tidak piket, konsekuensinya apa, begitu ya. Nah, untuk restitusi ini sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, mungkin ini sebagai PR buat kita untuk merestitusi Farendra. Jangan hukuman 17 Jangan restitusi. Ya, dari restitusi ini. Cuma kadang kalau menurut saya berpikirnya itu Bu, kalau setiap anak dengan perilaku itu berbeda-beda ya Bu. Jadi tingkat restitusinya pun berbeda. Ya, mohon masukan Bu Ina. Ini sehubungan dengan restitusi atau bukannya akan kita laksanakan. Boleh nggak ya keluar dari? Saya kan punya semacam rencana itu yang untuk tindak lanjut Farendra. Kita ingin mengkondisikan agar dia berkarakter benar, maksudnya sesuai dengan karakter anak seusianya. Kemudian juga menciptakan suasana belajar yang kondusif, membuat teman-temannya merasa nyaman bila berada di lingkungan di mana ada Farendra itu. Saya kan mempunyai gagasan gitu ya. Bagaimana kalau Farendra itu saya anjurkan juga, mohon maaf ke guru kelasnya, didekati dulu, dirangkul, dikhususkan, mungkin duduknya itu didekatkan dengan gurunya, seolah-olah dia itu berarti bukan mau dianak emaskan, tetapi agar menjaga, membatasi agar dia tidak selalu membuat teman-temannya tidak nyaman. Seperti itu menurut Bu Ina bagaimana? Apakah itu sudah termasuk dalam restitusi? Ibu, jadi kalau restitusi itu pendekatannya kan ke personal dulu ya. Iya. Nah, pada waktu dia melakukan kesalahan, nanti di restitusinya ini kita sebenarnya menggali, dia memilihkan, setiap anak punya identitas sendiri. Kita menggali, nanti ada caranya untuk restitusi itu. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi nanti kita tanya dia mengenali diri sendiri. Namanya siapa? Farendra. Kamu senangnya apa? Digali dulu lah Kita apa yang ada dalam pikiran dan hatinya dia, sehingga guru itu tahu maunya anak itu apa. Ya. Nanti kita kan Farendra kan kelas 2 nih. Ya. Kita menggali informasi juga dari Bu Sofi yang di kelas 1. Ya. Jadi nanti ada pertimbangan lain. Setelah Farendra mengenali diri sendiri, menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan. Kita tidak bisa ngomong Farendra kamu itu salah. Selanjutnya adalah ini identitas yang gagal itu berupa hukuman. Nah, hukuman ini mengakibatkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya memang sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman menyakitkan, dan biasanya kalau hukuman itu mengakibatkan anak itu teringat dan kadang dendam. Hai, gurunya aku tahu momen aku mengarepkan kanca-kanca. Nah, ini salah satunya begitu. Kemudian untuk restitusinya itu merupakan pilihan. Misalnya nih ada anak tidak piket. Nah, besoknya dipanggil. Tanya, kamu itu yang pertama menstabilkan identitas. Kamu pikirnya hari apa ya? Hidupnya dengan siapa ya? Seperti itulah. Nah, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu
tidak nyaman tapi waktunya pendek. Nah, kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan yang terakhir murid anak atau anak mendapatkan penguatan. Di sini kalau kita menghukum itu perilakunya pasif, agresif itu meningkat. Diskusum, gitu ya. Nah, terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusinya masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini masih banyak lagi ya. Nah, ini salah satu kalimat negatif ketika mendapatkan hukuman. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ini kamu lakukan? Nah, ini adalah satu kalimat untuk menyampaikan ke program ini begitu. Cuma memang kadang kalau restitusinya sudah tidak bisa berjalan, ya kita berkonsekuensi. Contoh Bu, saya pernah mengatakan begini, Pak Rendra itu kan kamu dijorokin kamu mau nggak dijorokin sama temennya? Saya bertanya seperti itu, dia ya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian saya menyambung lagi, nah makanya bla 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 gitu. Itu termasuk di restitusi? Ya, tapi mungkin ini Bu menanyakan alasannya mengapa dia melakukan itu. Oh iya, ya sudah. Jawabannya macam-macam ya. Ya, betul. Dan penanganannya berbeda ya. Iya, kelas 2 ya. Mungkin untuk pemahaman identitas gagal dan identitas sukses bisa dipelajari selanjutnya ya. Nah, ini ada pertanyaan reflektif yang kedua. Ibu Anas guru kelas 2. Ini kasusnya sama dengan Bu Anin, hampir sama ya. Mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menangani murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit, terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid kelas 2 kembali masuk kelas dengan berebut. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari bersama saya pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2
diberi penghargaan. Bagaimana menurut ibu-ibu semua? Membuat kesepakatan kelas. Oke, terima kasih. Nah, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak bisa memilih untuk melakukannya. Contohnya kita ke sana sebentar di dalam kotak paling nilai 100. Nah, yang akhirnya seperti itu yang menjadikan kita ragu atas kemampuan mereka. Dan di sini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Kalau penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek boleh, tapi bukan berarti penghargaan itu tidak diberikan. Kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, dihukum oleh penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan yang terakhir motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Karena motivasinya masih berupa eksternal, mendapatkan penghargaan itu. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan ya, karena anak-anak juga harus diberikan pribadi karena hasil kerjanya mereka. Nah, tetapi di sini juga ada yang penghargaan merusak hubungan, karena ada anak yang kemampuannya itu kan berbeda. Yang misalnya anak itu belum bisa mendapatkan nilai 100. Nah, terus yang lain mendapatkan ada yang mendapatkan nilai 100. Pasti anak ini akan merasa berkecil hati. Dan hal itu yang perlu kita motivasi lagi agar anak-anak itu bisa untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Begitu. Nah, setelah tadi ada motivasi, sekarang ada restitusi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, salah satunya adalah dari disiplin positif ini adanya pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu
itu hasil dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat tidak hanya 1 semester saja atau 1 tahun saja, tetapi bisa dibuat setiap kali ada pembelajaran. Misalnya kadang kan setelah berjalannya waktu tiba-tiba teman-teman seperti tadi itu teman anak-anak laki-laki membatalkan anak perempuan yang sudah wudhu ketika mau sholat, sampai ada yang 4 kali wudhu karena dibatalkan. Nah itu anak perempuan meminta untuk dijadikan keyakinan kelas, ya, agar hal itu yakin tidak terjadi lagi. Nah, setelah itu kami membuat kesepakatan keyakinan kelas itu bisa berjalan. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak atau lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, kalau di keyakinan kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita buat menjadi positif, buanglah sampah di tempat. Begitu, hal ini yang positif. Terus ramai di kelas, tidak boleh ramai di kelas, tidak boleh. Nah itu yang kata tidak boleh, dilarang, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas itu bisa dirubah lagi atau tetap seperti itu? Ditanyakan kepada siswa-siswinya. Nah, ini ada prosedur pembentukan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Sudah disampaikan ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, cukuplah berjalan di kelas atau koridor. Nah, dari keyakinan kelas ini sebetulnya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ibu, guru semua tentang kasus yang ada di papan tulis ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 yang diminta, yang banyak dikeluhkan oleh siswanya karena Doni ini sering memaksa meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Menurut Ibu guru semua bagaimana, Pak Ibu Guru? Mungkin ya Doni itu memaksa ya. Barangkali Doni tidak pernah dibawakan bekal oleh orang tuanya. Mungkin seperti itu. Atau bisa juga karena Doni sudah bawa, tapi dia kan penasaran dengan temannya, berkeliling, penasaran gitu, liatin satu-satu, kok ada yang kepingin diambil. Itu pun berarti dari orang tuanya selama ini tidak pernah menegur. Mungkin kan ada anak yang selamin apa ya Bu, istilahnya gitu, sudah tahu bukan punyanya kok mau ngambil, berarti kan selamin. Mungkin selama ini tidak pernah ditegur
dari rumah. Kalau anak yang ditegur kan tahu ya, bukan punyanya nggak mau minta. Jadi ya coba ditanyakan ke orang tuanya mungkin ya, kenapa Saya kok nggak bawa pendapat lain. Oh iya, Ya, silakan. itu di situ kan pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ibu Ambar. Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Iya. Mungkin kalau saya ya Bu, sebagai guru, yang pertama ini dulu, yuk apa ya, mengajak anak-anak makan bersama dulu nih. Nah pada saat itu mungkin Doni kan ketahuan, oh ini tidak membawa makanan. Terus kenapa? Ditanya kamu tidak membawa makan kenapa? Kayak gitu. Ditanya ibunya memasak apa tidak? Seperti itu. Terus ditanya kamu sukanya makan yang bagaimana? Menu apa yang kamu suka? Seperti itu. Terus mungkin ke arah uang saku juga ditanyakan, kalau perlu dia bawa saku atau tidak, dia uang saku atau berapa. Dan mungkin karena mungkin ibunya yang terlalu sibuk atau bagaimana, jadi dia tidak jadi mungkin lupa atau tidak membekali anaknya situ. Mungkin ya kita pendekatan ke anaknya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira ini alasannya tadi berarti harus digali dulu ya. Harus tahu alasannya kenapa dia meminta maaf kepada teman-temannya. Atau Mbak, maaf, bisa jadi ibunya mungkin memberi bekal ya, tapi mungkin makanannya itu aja, jadi dia nggak mau bawa. Jadi, Dari segi ekonomi enggak ya, kembali lagi. banyak makan. Iya, Oke. betul. Apa bisa juga ketika makan bersama itu kan ya kita ayo makan bareng gitu. Coba ada kamu yang bawa nggak ada, dia sama yang membagi gitu ya. Iya. Jadi anaknya Mungkin nggak berani boleh. berbagi juga. Gurunya mengambilkan sedikit-sedikit dari Saling siapa. berbagi. Doni nggak bawa Bu. Dia sama yang mau ngasih ke Doni. Kan akhirnya Doni nggak perlu. Tapi kadang anak juga merasa malu yang seperti itu. Tapi Doni kayaknya nggak mau kalau dia mau Kita biasa saja Bu. Doni mungkin yang lain belum jamnya makan. Ya dia udah makan duluan. Ya, itu kan juga Pak salah satu faktornya ya. Ya, dia sarapan apa enggak gitu. Iya, banyak faktor. Sesibuk apakah orang tuanya? Kita tidak tahu. Ya jelas Bu, harus ada komunikasi dengan orang tuanya. Iya, betul. Sebenarnya karena di sini itu alasannya Doni mengapa dia meminta kepada teman-temannya, karena dia tidak pernah dikasih saku sama orang tuanya. Yang ini real apa? Tidak asli. Oh, di sini ada kebutuhan dasar manusia ya. Lima kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada penguasaan, yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima ada penguasaan. Nah, bertahan hidup itu saat tadi contohnya dengan Doni. Ya benar. Karena dia merasa kelaparan, akhirnya dia bagaimana caranya bisa mempertahankan Memperoleh hidupnya dengan cara meminta bekal pada teman-temannya. Ya, jadi kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah bertahan hidup. Nah, mungkin juga, di sini ada keterangannya 5 kebutuhan dasar ini adalah yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah, dan yang terpenting adalah makanan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima di lingkungannya. Yang ketiga ada penguasaan, tentang kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan. Dan di sini saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar ini, Farendra itu sedang membutuhkan apa? Apa
kebutuhan hidup, apa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, Itu apa sama penguasaan, Bisa juga. Ya, 2 dan 3. apa kebebasan, apa kesenangan. Ternyata Pak Renda bukan jadi bagaimana kita menyikapinya? 5. Iya. Dia memenuhi ya, kebutuhan berarti sesuatu Iya. yang terpenuhi. Iya. Oh, berarti nanti kalau 5-5-nya berarti satu kebutuhan dasarnya dia harus kenyang. Kalau kenyang dia semuanya banyak. Enggak ada masalah. Dia tidak pernah kekurangan makan, itu tidak pernah karena semuanya pasti banyak. Semangat bermain dan tetap Lima. berpenuhi Nah, sepertinya. ya betul, mungkin itu yang kelima, kesenangan, kebutuhan merasa senang, kebutuhannya untuk mencari kesenangan, untuk bermain dan tertawa. Mungkin ketika dia sudah jahit Puas. temannya, kepuasan, Kepuasan. atau juga dia punya rasa Pengen pemuasan. diterima. Ya itu yang nomor 3 itu. Dia punya rasa ingin menguasai. Iya, diakui, diterima, karena sering dicemooh orang-orang apa yang gak nakal ya. Dia kebutuhan Pengen diterima, itu diakui. Tapi caranya Iya. keliru ya. Ya, ini mungkin menjadi PR berat buat kita. Apakah dengan sedikit pemaparan saya ini bisa membuka jalan untuk Menangani Farendra. menangani Farendra. Mungkin tidak hanya Farendra, tapi Masih ya, ada yang lainnya. Karena aku sih Farendra masih lebih belajar daripada Gibran. Justru yang PR banget sama saya ya malah Gibran. Farendra tuh azim kecil. Seiring dengan bertambahnya itu ya Bu, karena saya melihat azim loh Bu. Seiring dengan bertambahnya usia, kedewasaan juga kan bertambah, itu sudah mulai lebih mengontrol dirinya, lebih bisa. Ada rasa malu ya. Kalau Farendra Gibran ada rasa bagaimana malu. Gibran? Kalau Gibran kan tadi saja ya melekor dibawa di ruang guru nggak malu. Farendra apa mau di ruang guru? Malu, nggak mau. Kalau Farendra ya Bu ya, belum pernah ya sini. ini Gibran itu tadi setelah pulang sekolah dia rasanya lagi loh. Iya, sendiri. Kalau Dan saya dia mungkin memang sangat. iya, karena di rumah kan itu perhatiannya dari mbaknya. Kalau di sini kan diperhatikan oleh gurunya. Oh, Nah, kita mungkin Kebutuhan dasarnya lebih banyak. ya kebetulan dasarnya dia banyak banget nanti di sini Pak sendiri. Nah, mungkin ya kita akan memberikan solusi atau akan mencari solusi. Mau bisa sekarang apa besok? Ya sambil jalan. Sambil berjalan. Kita membantu masukan Mbak Bu Ani ya. Iya, karena Gimana, Ben? mumpung masih di kelas 2 di Terlalu sebenarnya gitu ya. Iya. Iya. Udah kurang mantap. Kalau dan Farendra satu lagi perilaku yang kurang kurang baiknya adalah dia berbohong. Iya. Berlian yang Contoh kayak tadi dia dijemput sama mbaknya kan pamit ke kita kalau dia pulang sendiri. Iya. Nah, padahal mbaknya sudah di depan. Oh. sampai itu Gibran. Iya kan. Satu hubungan ya contoh. Iya, kecil. Ya itu yang kemarin dia mengaku sebatang kara papa sendiri. Iya. Ketika saya ketemu orang tuanya mereka tidak tertawa. Makan disiapkan, mandi dan lain-lain di dunia yang Makan namanya masak sendiri. Iya. sedih banget. Allah. Iya. Kamu makannya bagaimana? Masak sendiri. Sepi. Masak gitu. Iya. Terus katanya kalau samunya itu ditaruh di TV, di kereta api di TV. Biasanya kalau kelas baru itu si Gibran suka nyakarin kemana sampai beler. Nah, Sampai itu. Gibran. itu Gibran sih sudah bisa baca atau belum? Kalau Gibran itu sudah hafal huruf, sudah bisa menulis. Misalnya nulis sapi, tulis S. Kan dia tahu lambang S. Terus A, terus P, I. Nah itu sudah tahu itu. Tinggal merangkai. Kalau Farendra belum tahu apanya, dia hanya A. Ya mungkin Lambangnya A. salah satu faktor juga ya, salah satu faktor juga karena mungkin kalau anak yang lain sudah
sudah bisa baca, sudah merangkai ini huruf itu, mungkin dia kasih Bu, tapi mungkin karena dia aku kan bisa apa dia nulis baru Jadi cari makanya juga dia cari. cari ke situ. Tapi kalau saya spesial Kak, misalnya anak lagi nulis, saya terus dekatin si Gibran, saya dekatin yuk tulis sama Bu Guru, dia mau tekun. Tapi kalau saya kan kadang-kadang terus dengan yang lain. Nah, memang dia harusnya dispesialkan, nah maksudnya lebih dapat perhatian lebih khusus. dia selesai. Kalau misalnya yuk kamu jawabannya saja, jawabannya nomor 1 ini, ya dia bisa nulis sampai selesai. Tapi kan saya tidak bisa untuk nunggu si Gibran sampai selesai, nanti yang lain jadi korban, maksudnya jadi dirugikan. Sebenarnya dia mau tekun, mau bisa lah, tapi harus ditunggu, maksudnya didampingi lah, didampingi. Tapi kalau Farendra walaupun mau didampingi, kalau sudah tidak Arab dia tidak mau. Nah, tapi kalau si Gibran mau, berarti butuh kasih sayang itu Gibran, perhatian. Tapi kalau Farendra, yuk bukunya ambil, kalau sudah tidak mau ya tidak mau. Iya betul. Puasa. Kalau itu mungkin Farendra berangkat dari terlalu diutamakan di keluarga, karena dia kalau minta apa-apa langsung dituruti, bahkan mengorbankan adiknya dan kakaknya. Karena mungkin kalau tidak dikasih, mungkin dia bikin malu orang tua atau bagaimana. Jadi memang sudah berangkat dari keluarga juga mungkin menjadi anak yang egois, terus menjadi anak yang istilahnya yang Nah, untuk selanjutnya guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan Ancam gitu ya Bu. Ya, jangan salah. ya pokoknya yang itulah. Lah kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Seharusnya kamu gini gitu. Sambil merengut ya, biasanya kita ya. Buat buat terhadap anak-anak kita ya. Karena anak-anak kita juga tidak boleh diperlakukan seperti ini. Kamu sudah mengecewakan bapakmu, ibu. Nggak boleh. Jadi itu membuat orang merasa bersalah. Kita kan Iya. kalau mungkin mengharapkannya anak-anak biar sadar ketika kita berbicara Iya. seperti itu, perbuatannya dia itu tidak tepat begitu. Nah, kalau sebagai teman, lakukan untuk ibu atau bapakmu gitu. Terus ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan itu kalau jadi teman. Terus kalau pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kemudian kalau jadi manajer, apa yang kita yakini. Nah, contohnya kan salah satu tadi keyakinan kelasnya tenang saat mengikuti pembelajaran. Nah, terus ketika ada yang berisik, ini kita tanya, apa yang kamu yakini? Kan sudah pernah dibuat keyakinan kelas pada waktu pembelajaran tenang, tidak berisik. Nah, hasilnya kalau jadi penghukum itu nanti anak-anak memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kalau menjadikan pembuat orang merasa bersalah, akan menyembunyikan perbuatannya, akan menyangkal, dan akan berbohong. Nah, kalau jadi teman, ini nanti akan ada ketergantungan. Kemudian kalau jadi pemantau, menyesuaikan bila diawasi.
Singapura gaji apa kayak manajer? Manajer. Nah, Ya, ya memang yang lebih bagus tepat manajer. kita itu sebagai manajer. Yang pertama. Nah, kalau apa yang terjadi ketika kita sudah menjadi penghukum, nah ini muridnya saya tidak peduli. Kalau jadi orang merasa bersalah, paling dia hanya bilang maafkan saya. Kalau jadi teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Kalau jadi memantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Kalau jadi manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi marilah kita sama-sama menjadi posisi yang terbaik buat kita, Manajer. yaitu ada di manajer. Nah, dampaknya ini kalau kita ada di posisi manajer itu akan mengevaluasi diri. Ya, kita bisa mengevaluasi diri apakah yang sudah kita lakukan itu sudah tepat atau belum. Begitu. Ya. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas, pada posisi manajer itu murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Pasti kepengen ya, kita berharap anak-anaknya itu seperti yang manut, karakternya pintar dan lain sebagainya. Karena bakat anak-anak pasti berbeda-beda. Nah, ini restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, dan anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal. Seperti tadi. Saya itu dirangkul saja, Merasa salah. digali penyebabnya dia seperti itu apa, maunya dia apa, kemudian kita mengarahkan. Yang kedua, nah segitiga restitusinya ini adalah pada waktu menstabilkan identitas, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini ada segitiga restitusi. Pada saat yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada waktu memvalidasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kalimat yang biasa kita lakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Ini ada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pertanyaannya buat Farenda. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalimatnya Farenda, jangan kalimatnya Itu makanya kamu sih senangnya apa, kamu maunya apa, gitu.
paling kamu senang siapa? Ya boleh dicoba, misalnya dia menyebutkan salah satu nama, didudukan berdampingan Salman. Medina. Salman dicontoh. Iya, Salman lagi banget nasibnya. Tapi anu Salman merasa kayak nyaman kalau Salman kayak posisi cilik si putih ya. Sanes. sering tidak masuk Salman. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Masuk. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buatmu. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Direct control menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tingkah laku, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini ada keyakinan kelas atau keluarga dari pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, itu adalah kalimat-kalimat atau pertanyaan yang bisa dipakai untuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh disiplin positif yang sudah saya terapkan atau Sudah ada musir. ya ini dengan menggunakan kalimat-kalimat restitusi, dia memiliki keyakinan bahwa menjaga ketenangan di dalam kelas adalah untuk kepentingan bersama. Nah, selanjutnya ini Latifah itu tidak mau kerja kelompok karena dia itu sering diajak oleh temannya mendapatkan nilai yang jelek. Dia pergi berlari keluar kelas dan akhirnya saya dekati ada di Gaseko. Joko bisa ngeledekin mulai apa si Joko sering ngeledekin. Mungkin pemahamannya cukup sampai di sini. Pemaparan yang saya berikan, Bapak Ibu guru semua monggo untuk memberikan masukan atau umpan balik kepada saya. Saya dulu sudah di posisi kelas. Otomatis baris. Ini berdoa, yang kedua berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin apa positif. Nah, yang ketiga adalah meminta izin keluar kelas. Mau pipis. Itu tadi keluar beneran. Kayak mau pulang lagi Rian Selanjutnya adalah disiplin positif selanjutnya
membersihkan kelas setelah pembelajaran, tiket kelas. Nah ini kita membuat keyakinan kelas. Tidak makan jajan di dalam kelas. Dengan kalimat positif, Bu Srawi. Jangan Jangan makan Oh iya. makan di depan kelas atau di luar Oh, iya. kelas. Oke, kenapa? Makan di dalam. Nah, ini hasil diskusi keyakinan kelasnya. Ada datang tepat waktu, kemudian membuang sampah pada tempatnya, tenang mengikuti pembelajaran, izin ketika keluar kelas, saling menghormati, menjaga tetap suci sebelum sholat. Nah, waktu di sini itu ada anak perempuan yang minta ditambah keyakinan kelasnya karena dia merasa terganggu oleh anak laki-laki yang selalu menjahili. Akhirnya dibuat keyakinan kelas untuk tidak diganggu. Jadinya menjaga tetap suci sebelum sholat. Kemudian menggunakan tempat wadah untuk beli jajan. Yang terakhir ada berkata yang baik. Nah, setelah itu ini praktek restitusi yang sudah pernah saya implementasikan di kelas karena ceritanya begini. Ini Fauzan pada waktu pembelajaran dia itu tidak bisa mengerjakan tugas. Akhirnya dia marah dengan melemparkan ballpoint ke depan. Nah, karena dia marah, akhirnya saya membuat restitusi. Saya panggil ke ruang kantor untuk direstitusi, yaitu dengan cara menanyakan yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahannya, dan yang terakhir membuat